Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih tetap semangat ya. Apa kabar semua mahasiswa UT? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat menjalankan aktivitas perkuliahan ini dengan baik. Selamat datang di pertemuan keempat kelas akuntansi keuangan lanjutan 1 EKSI 4309 yang bertajuk tentang transaksi laba antar perusahaan atau intercompany terkait dengan sediaan. Diharapkan para mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep-konsep yang berkaitan dengan transaksi laba antar perusahaan atau intercompany terkait dengan sediaan. Untuk pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa aspek terkait penggabungan usaha dan investasi saham terkait yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dampak dari laba antar perusahaan untuk sediaan dalam menyiapkan kertas kerja konsolidasi. Kedua, mengaplikasikan konsep penjualan sediaan secara hulu atau upstream dan hilir downstream. Kemudian yang ketiga, menunda laba sediaan belum terrealisasi yang tersisa pada sediaan akhir perusahaan induk dan perusahaan anak. Keempat, mengakui realisasi dari laba sediaan yang sebelumnya ditunda pada sediaan awal perusahaan induk dan perusahaan anak. Yang kelima, menyesuaikan perhitungan jumlah kepentingan non pengendali pada laba sediaan antar perusahaan. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan mempelajari tentang transaksi laba antar perusahaan atau sediaan. Oleh karena itu, setiap mahasiswa wajib ya mengisi daftar kehadiran, download materi-materi yang seperti PowerPoint, BMP per modul, dan bahan lainnya yang disediakan. Kemudian mengerjakan soal kuis mingguan dan menjawab pertanyaan diskusi. Pada forum diskusi, Anda harus melakukan diskusi dengan tutor layaknya sebuah diskusi, yang berarti bahwa mahasiswa harus mengisi dan atau menjawab pertanyaan lebih dari satu kali. Hal ini dapat berupa jawaban atas pertanyaan diskusi atau berupa pertanyaan atas ketidaktahuan mahasiswa akan materi pada pertemuan ini. Transaksi antar perusahaan dapat menghasilkan saldo akun timbal balik atau resiprokal dalam pembukuan perusahaan-perusahaan berafiliasi. Alasan mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan intercompany adalah manajemen dari perusahaan induk mengendalikan semua transaksi antar perusahaan termasuk otorisasi, penetapan harga, dan tanpa kekuatan yang lebih dominan antar perusahaan afiliasi. Tujuan mengeliminasi transaksi antar perusahaan adalah memperlihatkan laba dan posisi keuangan dari entitas konsolidasi yang seharusnya tampak bila transaksi antar perusahaan tidak terjadi. Kebanyakan transaksi antar perusahaan melibatkan untung dan rugi yang dapat dikelompokkan sebagai sediaan, aset-aset tetap, dan obligasi. Prosedur konsolidasi yang melibatkan sediaan didiskusikan di dalam modul 4 ini. Para mahasiswa sekalian, selamat beraktivitas, semangat belajar ya, keep spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.